Kalau dia mengambil keputusan yang salah, perusahaan yang menjadi taruhannya. Papa nggak mau itu. Kalau memang itu masalahnya, Pak, mungkin Trian butuh penasehat untuk membantu menjaga nama baik perusahaan. Maksudnya kamu PR konsultan gitu? Loh, kok meja Adila nggak ada nih? Siapa yang berani mindahin meja Adila tanpa ngomong ke gua? Gue yang mindahin. Loh, enggak? Halo? Halo sayang. Sorry banget nih, kayaknya aku nggak bisa jemput kamu deh. Adila, Iya, Pak. bisa jangan sambil teleponan nggak? Kerjaan kita masih banyak loh. Lucu banget dia kalau lagi serius begini. Saya itu kepikiran sama kamu. Kalau pulang jam segini, kamu pulangnya naik apa? Udah saya antar. Nggak mau. Kamu sih dari tadi udah saya bilang mau saya anterin. Kenapa sih, Pak? Saya bisa sendiri. Ya udah sini saya lepasin. Saya itu mau izin cuti. Hah? Saya mau persiapan lamaran, Pak. Sakit banget dengernya, Dil. Kamu harusnya jadi milik saya, bukan dia. Kamu tahu sih, jarang ada cowok yang mau ribet soal persiapan lamaran. Jangan-jangan cowok kamu banyak ya? Ih! Apa sih? Enggak lah. Saya mau resign, Pak. Maksud Bapak robek kertas itu tuh apa ya? Saya itu nggak ngasih kamu untuk resign dari kantor ini. Jadi kalau kamu mau ngeprint seberapa banyak pun, saya tetap akan ngerobek kertas ini. Kamu ngeprint berapa banyak sih? 1 rim, Pak. Pak, saya minta minumnya. Iya Mbak, ambil aja. Dil, mau minum dulu, Dil. Kamu pasti kecewa banget sama aku, Mut. Dil. Lo nggak inget satu hal apapun, Dil. Nggak jelas banget sih. Bagi minum ya. Pak. Pak. Bapak kenapa sih? Saya balik ya. Aduh, kok pusing sih? Pokoknya habis minum, aku langsung gak ingat apa-apa. Masa iya sih? Apa? Iya. Tapi jangan-jangan Patrian sengaja mau ngejebak lo, Dil. Dia sengaja masukin sesuatu ke minuman lo. Pak, udah malam, Pak. Apa nggak istirahat aja, Pak? Aduh, Tim, saya nggak bisa istirahat dulu, Bim. Pak, ya. Pak, duduk aja dulu, Pak. Nggak. Kamu mendingan sekarang telepon Adila deh.
Telepon Adila sekarang. Pak, masalah aja. Pak Andra tuh nyuruh saya buat... Mas. Apa lagi sih? Gue cuma mau nanya Adila kabarnya gimana? Ya udah. Adila baik-baik aja, Mas. Ya. Nggak mungkin baik-baik aja. Nggak, tapi lu serius? Lu serius, Adila baik-baik aja, serius? Iya, Adila. Lu tau dari mana? Adila pulang sama Muti naik taksi. Oke. Gue bisa garansiin lo kalau misalkan Adila tuh baik-baik aja. Dan gue bisa pastiin gak ada yang ngeliat kejadian tadi kecuali kita. Kecuali yang mesti gue tahu dulu nih. Yang sebenarnya kejadian tuh apa sih, Mas? Goblok. Gue nggak inget apa-apa, Ndra. Oh. Lo yakin? Gak ada kejadian aneh yang lain gitu? Gue nggak inget apa-apa, Ndra. Sumpah gue nggak inget apa-apa. Tapi nggak. Gue inget. Gue tuh pusing banget. Gue jalan dari ballroom. Gue mau balik ke kamar. Patrian! Pak! Jelasin ke saya. Kenapa Bapak bayarin tagihan rumah sakit Bapak saya? Adila, kamu datang. Apa sih, Pak? Gue masuk ke kamar, kepala gue udah pusing. Gue ngeliat Adila di situ, tapi gue jatuh dan gue nggak inget apa-apa lagi setelah itu. Ya udah kalau gitu, gue bakal pastiin perkara ini nggak bakal kemana-mana. Terutama Papa. Bimo, besok tolong ya, temuin Muti. Dan siapapun yang tadi ada di tempat kejadian. Karena gue mau bikin surat, biar bisa tutup mulut semua mereka. Baik, Pak. Ya, Mas. Ada baiknya kalau misalkan lo besok masuk kantor kayak biasa ya. Kayak seakan nggak ada kejadian apa-apa. Dan kalau bisa, interaksi lo sama Adila itu biasa aja ya. Oke? Aku bisa pastiin Adila baik-baik aja kok, ya. Dan mending sekarang lo istirahat. Gitu. Ya. Saya Andra. Bimo, gue nih. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Udah pulang. Nak Muti. Adila, capek banget mukanya. Capek di kantor, ya? Iya, Pak. Lumayan capek. Soalnya kan lagi handover sekarang. Nggak apa-apa, nanti juga akan selesai. Insya Allah kamu akan berkah kalau nurutin perintah suami, ya? Lah, kamu nggak dijemput Nak Rama? Iya Om, tadi Dokter Rama nitip sama saya. Soalnya Dokter Rama sibuk banget, makanya minta tolong saya yang jemput Adila terus anterin sampai rumah. Nak Rama itu sangat bertanggung jawab. Bapak senang kalau Adila sama Rama. Adila, ya udah kamu bersih-bersih ya, istirahat dulu, ya? Iya, Pak. Aku mau masuk ya, Pak. Ya udah Om, kalau gitu saya pamit dulu. Kamu nggak nginep? Enggak Om, saya cuman mau nganterin Adila, di sini saya mau langsung pulang.
Oh ya, terima kasih ya. Iya. Terima kasih sudah ngantor. Iya, sama-sama Om. Saya pamit dulu ya Om. Iya. Permisi Om. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Trian, apa ada hal lain yang perlu saya bantu, Pak? Nggak usah, Bim. Kamu bisa pulang kok. Saya butuh waktu untuk sendiri dulu sekarang. Kalau gitu saya izin pamit ya, Pak. Mari. Apa-apaan sih, Pak? Gila ya? Ram, Dil. Saya nggak nyangka juga, Dil. Kok bisa kejadiannya kayak malam ini sih? Maafin saya udah nyakitin kamu lagi, Dil. Adila? Apa sih yang mau jelasin? Ini lagi perlu dijelasin, Dil. Tolong. Lama. Maafin aku, Ram. Semuanya harus jadi kayak gini. Aku akan berusaha untuk jelasin semuanya ke kamu. Semoga kamu bisa maafin aku. Kenapa semuanya jadi kayak gini sih sekarang? Dila, sarapan yuk. Mbak Dilanya udah jalan duluan, Pak deh.
perginya sama Nak Rama? Tadi sih sendiri. Tumben pagi banget. Udahlah. Orang cuma ke kantor aja kok. Pak, sarapan dulu ya. Nanti. Bapak toilet dulu ya. Hati-hati loh Pak, sendiri nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Bude semalam lihat Mbak Adila pulang nggak? Enggak, kan Bude udah tidur. Tahu nggak? Mbak Adila itu kemarin aku lihat di hotel di Papa sama temennya. Di Papa? Kenapa, Lus? Kalau kenapanya sih Lucy nggak tahu ya. Tapi agak bikin khawatir sih. Soalnya Mbak Adila kayak nggak sadarkan diri gitu. Aduh, tuh anak mah nggak bisa diatur ya. Kirain lu sih, Bude tahu kenapa Mbak Adila kayak gitu. Enggak, Bude nggak apa-apa. Lus, tapi kamu harus cari tahu ya. Awas aja kalau sampai tuh anak bikin malu keluarga ini lagi. Iya, Bude. Dok, ini daftar pasien hari ini, Dok. Sorry. Iya, makasih ya. Rama. Adila? Enggak mungkin. Itu pasti bukan Adila. Kenapa kamu kesini, Dil? Aku belum siap untuk bahas semuanya. Boleh ngomong sebentar? Aku mau jelasin semuanya. Semuanya udah jelas, Dil. Gak ada lagi yang perlu dijelasin. Maafin aku. Kamu secara sadar datang ke acara itu. Dan kamu sendiri yang bilang kalau kamu masuk ke kamar bareng Trian. Tapi aku... Dia, aku butuh waktu untuk cerna semuanya. Situasi ini gak gampang buat aku. Tolong kasih aku kesempatan buat jelasin lagi. Deal, please. Aku gak mau sampai ngomong atau ngelakuin sesuatu hal yang akan nanti aku sesali. Sebaiknya kamu pulang. Aku akan buktiin kalau nggak ada apapun yang terjadi antara aku dan Trian, Ram. Aku janji. Silakan, Pak. Mas Bim. Adila resign? Nggak bisa dong, Mas. Kalau sampai Adila resign dan masalah ini kesebar, berat amat gitu, Mas. Maksud lo apaan sih? Kalau sampai masalah ini kesebar di media, isunya itu gampang buat digoreng habis-habisan, Mas. Faktanya juga gampang banget buat itu balikin. Yang ada, lo yang dianggap udah mecat Adila. Dan ini perusahaan kita hancur, Mas. Itu pun kalau belum ada yang manfaatin dia. Maksud lo apaan, Ra? Mas lo kan tahu, kompetitornya Papa itu mainnya kotor banget, Mas. Semua cara bakal dimainin sama mereka. Dan bakal dilakuin apa aja buat ngelakuin cara itu, Mas. Kalau sama mereka deketin Adila,
dan manfaatin Adila dan ngebuat pengakuan yang aneh-aneh. Menurut lo kita gimana? Gue yakin kok Adila nggak mungkin ngelakuin itu. Iya bener mas, mungkin gue juga yakin. Tapi kita nggak pernah tahu ke depannya ntar kayak gimana. Lo tau sendiri, tunangannya Adila udah sempet ngeliat lo berdua. Bahkan sampai pernikahannya terancam batal. Sekarang menurut lo, apakah Adila baik-baik aja setelah itu? Terus kita harus gimana dong, Dra? Gue cuma butuh Adila tetap ada di pihak kita. Dan Adila tetap ada, tetap terus bekerja sama kita. Kalau perlu kita naikin gajinya Adila, kita kasih semua benefit buat dia, biar dia bisa tutup mulut. Bim, Iya, Pak. tolong panggil Muti ya. Ada yang perlu gue bicarain sama dia. Dan kalau sampai ada staff-staff lain yang ngebicarain soal ini, ada sekali. Baik, Pak. Saya izin keluar. Bim. Kamu tolong pastiin ya, gimana keadaannya Adila. Siap. Saya izin keluar, Pak. Kenapa semua jadi kayak gini ya? Tapi saya janji, Del. Saya akan selalu melindungi kamu. Walaupun kamu akan semakin ngebenci saya. Aku udah gak tahu lagi mesti gimana. Sekarang Rama benci sama aku. Dan aku sama sekali gak nyalahin dia. Semuanya udah berantakan. Aku gak inget apa yang terjadi dan kenapa bisa-bisanya aku ada di ranjang yang sama laki-laki itu. Kalau bener dia yang ngejebak aku gak habis pikir. Kenapa orang itu gak pernah berhenti untuk hancurin hidup aku. Aku bahkan belum siap untuk melihat mukanya dia lagi dan minta penjelasan dari dia. Kalau bapak sama ibu sampai tahu apa yang terjadi, aku gak bisa bayangin segimana hancurnya mereka. Emang bener ya? Bener apaan? Jangan bohong sama gue. Itu soal berita Patrian berduaan tidur di hotel sama Adila. Bener. Ih, kenceng banget sih kalau ngomong. Ntar kalau ada yang denger gimana? Lo denger dari siapa? Ya elah, lo kayak gak tau kantor ini aja. Tembok juga ngomong. Udah bilang sama gue, bener apa enggak? Aduh, enggak, lo dengernya dari siapa dulu? Kasih tau gue. Ya udah, itu gak penting. Mendingan lo bilang ke gue sekarang. Bener apa enggak? Putih, siapa sih yang ngasih tahu? Gak penting ceritanya, mending lo ceritain ke gue. Bener apa enggak? Gue khawatirin Adila. Mbak Muti! Saya mau bicara sama kamu. Bisa? Bisa? Saya mau bahas soal... Iya, bisa. Ada orang lain yang perlu diajak? Naura, Mas. Kalian berdua ikut saya. Mbak Adila berduaan sama Patrian di kamar. Pantes semalam Patrian sekacau itu. Aku gak nyangka. Ternyata Mbak Adila semunafik itu. Pak. Bisa. Soal kejadian kemarin malam, tolong jangan dibicarakan ke siapapun ya. Anggap aja kejadian kemarin malam itu tidak terjadi sama sekali. Ngerti? Ngerti, Pak. Maaf, Pak. Kalau misalnya ada orang lain yang tahu selain kami, Kalian nggak usah klarifikasi apapun dan nggak usah berkata apa-apa. Ya. Saya ngerti kalian pasti bingung. Tapi untuk sekarang, saya juga nggak bisa ngasih klarifikasi apa-apa ke kalian, karena saya pun juga harus selidiki lebih dalam. Tapi gini, kalau misalkan emang berita ini keluar, yang kasihan bukan Pak Trian,
tapi teman kalian, Adila. Jadi saya percaya sama kalian ya. Dan saya minta berita ini cuma sampai di ruangan ini saja. Paham? Paham. Setelah perjanjian, tolong kalian tanda tangan. Kalian tahu Adila lagi di mana? Nggak tahu Pak, soalnya dari tadi pagi dihubungin nggak bisa. Oke, ya udah. Kalau sampai kalian berhasil hubungin Adila, suruh dia ke kantor cepat. Karena besok ada yang perlu saya bicarain sama Adila. Penting. Oke? Baik Pak. Misi Pak, misi. Tunggu. Ini buat kalian. Anggap aja bonus ya. Udah, boleh kembali bekerja. Thank you. Terima kasih ya Pak. Terus kamu ngapain di sini? Ini Pak, mau nyusul mereka juga. Kasian banget ya Nol dia. Tapi dia beneran gak apa-apa kan? Semalam pas gue anterin sampai rumah sih gue gak apa-apa. Cuma gue gak nyangka kejadiannya tuh bakalan separah ini. Gue yakin banget kalau Patrian sama dia itu gak ngapa-ngapain. Kalaupun mereka ngapa-ngapain, pasti mereka dijebak. Dijebak? Iya dijebak. Gue curiga ini tuh orangnya Patrian. Udah gue mau hubungin Adila. Gue mau tanya keadaan dia gimana sekarang. Kasian takut dia kenapa-napa. Semoga dia beneran gak apa-apa deh. Kasian dia. Saya juga udah coba buat hubungin Mbak Adila, Pak. Tapi hasilnya tetap aja, Pak, nihil. Pak Andra juga udah nitip pesan sama Mbak Muti, sama Mbak Naura buat hubungin Mbak Adila juga, Pak. Hari ini saya ngerasa jadi laki-laki yang gagal, Dil. Bahkan untuk tahu posisi kamu di mana aja saya nggak bisa. Apa mungkin Mbak Adila itu lagi sama si dokter itu loh, Pak? Siapa namanya? Dokter Rama, Pak. Makanya mungkin takut buat diganggu, Pak. Ya, ini sih pemikiran saya aja sih, Pak. Kali. Putar balik, Bim. Terbalik? Terbalik kemana, Pak? Kita ke rumah sakit. Siapa yang sakit? Udah putar balik. Iya, baik, Pak. Saya putar balik kita, Pak. Bim, udah 2 jam loh ini, Bim. Sebelum juga, lama banget loh ini nungguinnya. Ya, saya juga nggak tahu, Pak. Mungkin pasiennya banyak atau emang dokter Rama ini dokter favorit di sini. Dokter favorit? Gimana bisa jadi dokter favorit? Lakuannya kayak begitu. Ganteng kan? Atas nama Patrian. Ya, silakan masuk, Pak. Iya, kamu tunggu di sini ya. Baik, Pak. Ini pasiennya, Dok. Silakan duduk, Pak. Sus, tolong tunggu dulu. Baik, Dok. Suster, bisa ikut saya sebentar?
Ada apa ya, Mas? Mau ngapain lu sini? Saya kesini mau pastiin kalau kondisi Anda dan Adila baik-baik aja. Menurut lo, setelah apa yang gue lihat, apa bisa hubungan gue sama Adila baik-baik aja? Sebaiknya lo keluar sekarang. Oke, mungkin memang kejadian di malam itu mudah untuk disalahartikan. Tapi kenyataannya... Disalahartikan? Tunangan gua tidur satu ranjang sama lo. Dan lo datang ke sini buat bilang ke gua kalau gua salah lihat. Sebaiknya lo keluar sekarang. Berarti emang lo nggak percaya ya? Lo nggak percaya sama tunangan lo sendiri kan? Emang ternyata lo gak pantas ya buat Adila. Apa lo bilang? Lo gak pantas buat Adila. Dan dia butuh pasangan yang lebih pantas untuk dia. Maksudnya lo? Kamu tunggu sini ya. Suara apa tuh, Mbak? Suara apa itu ya? Suaranya dari sana deh. Pasien. Ada apa? Pak. Pasien udah, Pak. Stop, dokter. Duduk dulu, dok. Saya ambilin kakak dulu ya, Dok, sama obat ya, Dok. Tenang, Dok. Adila kok belum pulang ya, Bu ya? Alah, Pak, nggak usah dipikirin. Kan itu anak emang seringnya kelayapan. Bapak tuh nggak usah nanya-nanya. Nanti dia kalau mau pulang kan pulang sendiri. Udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Udah. Loh, kamu kok sendiri? Adila mana? Pak, nih dengerin ya. Udah sekarang Bapak masuk kamar, Bapak istirahat. Kalau Bapak kecapean, nanti Bapak sakit lagi, semuanya jadi repot. Ayo, masuk kamar. Masuk, Pak. Pelan-pelan. Allah. Mana sih? Aku gak enak tadi ngomongnya ada Pade. Emangnya kenapa? Hari ini Adila gak masuk kantor. Gak masuk? Emang kenapa? Yang aku denger ya ada berita di kantor itu Mbak Adila tuh kepergok tidur berdua sama atasan aku. Apa? Lus, ini kamu gak lagi ngarang kan? Kamu gak mengada-ada kan? Gak ada, Bude. Aku gak bohong. Dan yang lebih parahnya lagi, Bude, Mas Rama tahu ini semua. Rama? Dokter Rama tahu? Aduh, terus Rama gimana? Ya, aku gak tahu, Bude. Bener-bener ya nih anak. Kurang ajar banget. Ini anak emang harus dikasih pelajaran. Gak tahu malu. Bikin malu keluarga. Aku pasti bisa lewatin semua ini. Bu. Pergi kamu, keluar dari rumah ini. Ibu kenapa, Bu? Saya udah tahu semua yang terjadi sama diri kamu. Maksud Ibu apa, Bu? Nggak usah sok pura-pura bodoh kamu ya. Pokoknya saya nggak mau kamu kembali ke rumah ini sebelum peringkat kamu sama Rama benar-benar terjadi. Saya nggak sudi lihat muka kamu. Pergi. Keluar dari rumah ini. Bu, maafin Adila. Keluar. Maafin aku. Apa sih? Bu, jangan berisik kamu ya. Jangan berisik. Kamu mau bapak kamu dengar? Kamu mau bapak kamu sampai sakit gara-gara tahu kelakuan kamu? Iya. Sekarang keluar. Keluar. Bu,
Pergi kamu dari sini. Ya, Bu. Ternyata ya, kamu tuh bukan cuma bawa sial. Enggak gitu, Bu. 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 Ibu. Ibu. Bim, pelan. Iya Pak, maaf Pak. Lagian sih Bapak kalau begini sosok jagoan, kayak preman, dan bonyok aja au. Pelan-pelan bisa gak sih? Iya itu udah pelan Pak. Pesan saya Bapak tuh niatnya ngomongnya baik-baik deh. Ya namanya juga emosi, mau gimana? Ya, kalau emosi ujung-ujungnya bonyok begini, jadi kalah ganteng sama saya Pak. Saya juga kaget sih, Bim. Kok dia bisa berantem ya? Dia kan dokter. Kenapa tahu tuh? Ah? Kenapa ketawa? Enggak Pak, kebablasan tadi nggak bisa diatur. Udah sini aja. Nggak salah Pak. Gimana nih caranya? Jadi tuangin Pak, tinggal di itu aja masih nanya. Tapi Bim, kalau Adila lagi nggak sama Rama, berarti kan dia sendirian. Pasti dia lagi kacau banget nih sekarang. Dan saya nggak bisa ngapa-ngapain, di sini aja. Tapi saya yakin sih Pak, kalau Mbak Adila itu kuat dan juga bakal baik-baik aja. Strong woman Mbak Adila tuh. Yakin kamu? 1000% Pak. Dimanapun kamu, semoga kamu baik-baik aja, Idil. Kenapa semuanya jadi kayak gini sih sekarang? Aku harus kemana lagi? Ada dokter Rama. Pak. Ada Rama. Rama? Pak. Tolong kasih aku kesempatan buat jelasin. Gak ada lagi yang perlu dijelasin, dia. Tolong. Saya udah tahu semua yang terjadi sama diri kamu. Maksud ibu apa, Bu? Nggak usah sok pura-pura bodoh kamu ya. Pokoknya saya nggak mau kamu kembali ke rumah ini sebelum pernikahan kamu sama Rama benar-benar terjadi. Aku harus bisa jelasin. Kalau nggak ada yang terjadi antara aku sama Trian malam itu. Aku harus datang ke Trian dan minta penjelasan dia. Mbak, ini udah semua sarapannya. Pagi, Ma. Selamat pagi. Iya. Ya ampun, ini muka kamu kenapa? Aku nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa gimana, babak belur begini kamu? Astaga. Andra, sini. Ini ada apa sih? Kalian tuh nyembunyiin sesuatu ya dari Mama. Dengar ya, kalau kalian nggak mau jujur sama Mama, Mama nggak akan bisa belain kalian kalau sampai Papa tahu duluan. Andra ngomong. Iya, sebenarnya kemarin tuh ada sedikit insiden di annual party. Insiden? Iya, ada yang sengaja jebak aku, Ma. Ya jadi Mas Trian tuh ditemuin di kamar posisinya berdua sama sekretarisnya.
Dan dua-duanya posisinya lagi sama-sama tidak sadarkan diri. Astaga. Bener, Trian. Ini siapa aja yang tahu masalah ini? Kalian ngerti gak sih ini tuh gawat? Kalau papa sampai tahu habis kalian berdua. Iya makanya, aku lagi cari tahu siapa pelakunya dan juga apa motifnya gitu loh. Iya cepet. Terus muka kamu kenapa? Ada salah paham sama tunangannya sekretaris aku, mah. Kamu nemuin dia? Mas, kan gue udah bilang sama lo, kalau soal hal ini, itu biar gue yang handle kan. Trian denger ya, kamu udah gak bisa lagi bersikap sembarangan kayak begini. Pokoknya mulai sekarang apapun yang kamu lakukan, kamu harus konsultasikan dulu sama Andra. Ngerti? Iya, mah. Andra, kalau ada apa-apa segera kabari mama. Iya pasti, Ma. Yaudah aku berangkat dulu ya. Kayaknya aku gak sempet sarapan. Aku juga berangkat ya, Ma. Mesti, Ma. Rian. Adila, kamu ngapain bawa tas ke sini? Kamu taruh apa di minuman saya malam itu? Sebentar, saya jelasin. Saya sama sekali nggak naruh apapun dalam minuman kamu. Jelasin, kenapa kita... Oke, sebentar, sabar. Saya berani sumpah. Kenapa? Saya aja nggak inget, Adila. 10 tahun yang lalu kamu udah bunuh adik saya. Kemarin saya diculik gara-gara kamu juga. Kamu tuh gak ada puas-puasnya ya nyiksa saya. Hah? Sebentar, Adila. Apa? Gak usah deket-deket sama saya. Saya benci banget sama kamu. Misi, ini ada apaan sih? Kamu berdiri? Saya minta maaf sama kamu. Gak akan pernah saya maafin. Saya minta maaf sama kamu. Gak akan Saya sama sekali nggak nyentuh kamu, Adila, di malam itu. Allah. Ya udah, semuanya bubar. Udah. Kembali ke stasiun kalian masing-masing. Ya udah bubar. Bubar. Tolong percaya sama saya, Adila. Percaya? Saya nggak mungkin nyakitin kamu seperti ini. Mas Trian, Adila, ini apaan sih? Saya butuh penjelasan dia tentang malam itu. Ngapain dia? Gue cuma berusaha untuk ngejelasin. Iya, lagi mencari. Maafin saya, Del. Saya benar-benar gagal melindungi kamu kali ini. Saya tahu kok, Adila. Posisi sekarang ini sangat merugikan kamu, kan? Tapi ini sama merugikannya buat perusahaan kita. Terlebih, nama baiknya Patrian juga sedang dipertaruhkan. Tapi saya juga perlu tahu, Pak, apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Betul. Oleh karena itu, kami juga sedang melakukan investigasi terkait kejadian semalam. Dan saya juga sudah tahu cerita dari sisinya Patrian kok. Jadi kami sudah menemukan sisa minuman yang kau minum malam itu. Dan setelah kita melakukan pengecekan,
Sepertinya ada yang memasukkan obat tidur ke dalam minuman kamu, Adila. Tapi kalau bukan Pak Trian terus siapa, Pak? Untuk saat ini kita nggak boleh menuduh siapapun. Karena sekarang Pak Trian juga jadi korban. Dan untuk sekarang, yang saya butuhkan adalah kerjasama kamu. Maksudnya? Saya tahu Kak Adila, si Pak Trian itu udah menandatangani surat resign kamu kan? Tapi untuk saat ini, maaf ya Adila. Permintaan resign kamu harus saya batalkan. Saya nggak bisa, Pak. Oke. Ya kalau kamu nggak mau, kamu harus mengembalikan ini. Cash. Hari ini juga. Astaga, surat kontrak ini. Saya kan udah bilang Pak ke Bapak, bersertaan dengan surat resign saya ini, saya akan bayar penaltinya. Sesuai perjanjian yang tertera di kontrak. Sekarang aku udah benar-benar nggak punya pilihan. Gimana, Adila? Saya cuma minta kamu untuk tetap kerja di sini kok. Kamu seakan-akan seperti tidak terjadi apa-apa. Dan jangan cerita hal ini kepada siapapun. Itu aja kok. Tapi Pak, saya nggak bisa kalau harus jadi sekretarisnya Pak Trian lagi. Jangan jadi masalah. Kamu bisa kok kembali ke posisi kamu sebelumnya. Di tim GA. Udah, Adila. Kamu tenang aja ya. Oke, saya janji. Saya akan menuntaskan kasus ini ya. Dan saya juga janji, saya akan temukan pelakunya siapa. Iya, makasih Pak. Oke, berarti kalau gitu perbincangan kita sekarang ini udah selesai ya. Saya tinggal dulu ya, Adila. Semuanya pasti bakalan berlalu. Aku nggak boleh nyerah. Dila? Ya ampun, Dila dari mana aja? Kok di sini sih? Gue nyariin lo gimana keadaan lo, nggak apa-apa kan? Ya, aku butuh waktu buat mikir sih. Tapi lo nggak apa-apa kan sekarang? Gue baru denger beritanya. Yang sabar ya, Dil. Tapi ini lo ngapain bawa tas sebesar ini, Dil? Lo mau kemana? Aku diusir dari rumah. Hah? Diusir? Terus rencananya lo mau tinggal di mana? Oh, ya udah Dil. Kan ada gue. Lo bisa tinggal di panti sama gue ya. Udah tenang aja. Enggak, aku nggak mau ngerepotin. Enggak, apaan sih? Lo nggak pernah ngerepotin kita. Kalau lo butuh apapun, lo bisa bilang ke gue. Ya? Lo tenang aja, nggak pernah ngerepotin kok. Kalian tuh emang sahabat aku. Sabar ya, Dil. Makasih ya. Aduh, gawat. Ada Mbak Adila. Aku harus menghindarin dia. Lesi. Iya, Mbak. Duduk sebentar ya. Ya, boleh. Kenapa, Mbak? Kondisi Bapak gimana, Lus? Alhamdulillah, Pak De baik-baik aja kok, Mbak. Bude bilang kalau Mbak Adila lagi ada urusan kerjaan dinas. Alhamdulillah. Mbak Adila baik-baik aja kan? Sehat aja kan? Oh, aku baik-baik aja kok. Support. Aku minta tolong ya, Lus. Bapak jangan sampai tahu semua hal ini. Aku takut Bapak jadi sakit lagi. Iya, Mbak. Kalau Ibu
Kamu tahu nggak ibu tahu ini dari mana? Maksud Mbak soal apa? Ya ampun, ternyata lu sih nggak tahu. Oh enggak, bukan apa-apa. Maksudnya doain ya semoga salah paham aku sama ibu bisa cepat selesai. Pasti Mbak. Kalau ada apa-apa sama bapak, tolong kabarin aku ya. Pokoknya Mbak Dila yang sehat-sehat aja, Mbak jaga kesehatannya, ya. Tenang Pak, dia aku yang jaga. Makasih ya. Diminum dulu ya, Dil. Makasih, Bu. Jadi ngerepotin. Enggak lah, kamu tuh nggak ngerepotin sama sekali kok. Makasih ya, Bu. Udah bolehin aku tinggal di sini. Dila, kamu tuh nggak boleh ngomong kayak gitu. Kamu itu bisa datang ke pantai ini dan tinggal di sini kapan aja kamu mau. Pintu pantai ini selalu terbuka buat kamu. Jadi nggak usah sungkan-sungkan. Sebenarnya, Dil, ibu itu nggak tahu apa yang terjadi sama kamu. Tapi kalau boleh, ibu mau memberi sedikit saran. Boleh, Dil? Boleh, Bu. Berlian yang sangat cantik itu terbentuk melalui proses yang nggak mudah sama sekali. Dia ditempa dalam tekanan yang sangat kuat dan dalam panas yang sangat ekstrim. Hingga waktu akhirnya mengubahnya menjadi berlian yang cantik dan berharga. Begitu pula kamu, Dila. Ibu tahu sih, mungkin kamu itu merasa kalau beban hidup kamu saat ini tuh terlalu berat. Kamu gak usah takut. Ibu yakin kalau kamu suatu saat nanti akan menjadi seorang perempuan yang hebat dan berharga. Makasih, Bu. Aku pasti kuat kan, Bu? Pasti kamu kuat, Bil. Ibu yakin kok. Dari awal ibu ketemu kamu itu, ibu udah bisa melihat kalau kamu itu adalah sosok wanita yang kuat. Dan ibu yakin semua kesulitan kamu akan berbuah manis pada akhirnya. Makasih, Bu. Ibu. Ternyata gini rasa hangatnya pelukan seorang ibu. Semua masalahku rasanya kecil banget kalau ada orang yang bisa dukung dan ngertiin aku gini. Aku gak bisa bilang apa-apa selain makasih banyak ya, Bu. Tentu sedih, Bu. Mbak Adila sedih. Hancur hatinya, Jun. Jun, peluk ya Mbak Adila. Loh, apa ini? Ini sih namanya kamu itu cari kesempatan dalam kesempitan. Iya, gak ada yang sempit, Bu. Sedih banget ini, my love. Tahun yang lalu kamu udah bunuh adik saya. Kemarin saya diculik gara-gara kamu juga. Kamu tuh gak ada puas-puasnya ya nyiksa saya. Apa? Gak usah deket-deket sama saya benci banget sama kamu. Saya, Dil. Saya gagal, Dil. Saya gagal jagain kamu.
Jadi maksudnya ini Pak, file-file rekaman yang mau Bapak lihat. Saya datang ke sini bukan cuma mau lihat loh Pak. Saya ingin mastiin bahwa semua file itu nggak ada yang tersisa. Tapi Pak, untuk prosedur penghapusan itu harus ada form pernyataan tertulis. Apalagi ini rekaman pengawasan resmi. Dim? Bisa dikondisikan Pak? Sekarang buka filenya Pak. Di jam pukul 11:45 malam annual party itu. Sekarang hapus semuanya Pak. File utama sama file cadangan. Tapi ini nanti akan otomatis masuk ke recycle internal Pak. Jadi harus dihapus manual dari sana. Ya udah hapus satu persatu kalau perlu. Simpel kan? Baik Pak. File utama sudah terhapus. Sekarang beda varian boleh? Itu ada. Atau Bapak nggak tahu file di mana? Hah? Itu ada di draft manual Pak. Sudah kita hapus juga. Sebentar Pak. Server Cloud Hotel. Untuk file ini belum terinstall Pak, karena kapasitas penuh. Tapi saya pastikan sudah tidak ada. Berarti, artinya cuma Bapak kan? Yang satu-satunya punya akses? Iya betul Pak. Bagus Pak. Karena Pak, kalau sampai ada satu cuplikan aja Pak yang berhasil keluar, saya bakal datang lagi sini ya Pak. Tapi bukan buat bicara baik-baik. Mas? Enggak. Semua bukti udah dihapus ya? Aduh, makasih Andra. Tapi gue juga baru dapat aja hasilnya. Soal minuman yang ada di kamar lo. Hasilnya gimana? Ternyata udah obat tidur di dalamnya. Siapapun yang ngelakuin ini, itu udah pasti ngerencanain baik-baik sih, Mas. Tapi motifnya apa ya? Nggak tahu sih, Mas. Tapi yang pastinya itu yang harus kita selidikin lebih dalam. Tapi yang pastinya, Mas, gue cuma pengen kita semua waspada soal ini. Jujur, gue cuma takut kalau ternyata orang yang ngelakuin ini semua itu orang terdekat kita. Dok, pasiennya udah nggak ada lagi. Ada yang bisa saya bantu lagi? Nggak ada, Sus. Baik, kalau gitu saya permisi ya, Dok. Ya, terima kasih ya. Kenapa semua jadi kayak gini sih dia? Lo nggak percaya sama tunangan lo sendiri kan? Ternyata emang lo nggak pantas buat Adila. Ada bener juga ucapan dia. Masa aku nggak percaya sih sama Adila? Lagian Adila nggak mungkin mau sama dia. Aku harus kasih kesempatan untuk Adila. Gak adil rasanya kalau aku nggak kasih kesempatan buat Adila untuk menjelasin semuanya. Dani. Muka kamu kenapa, Dan? Oh. Nggak apa-apa. Kamu ngapain di sini? Nungguin kamu. Aku boleh minta waktu kamu sebentar? Maaf Nal, tapi aku sekarang... Udah 10 tahun aku nungguin kamu, Dan. Apa waktu segitu nggak cukup untuk aku dapetin penjelasan dari kamu?
sama sekali nggak adil buat aku, dan aku berhak tahu alasan kamu kenapa tiba-tiba ngilang gitu aja dari hidup aku. Iya, kamu emang berhak untuk dapat penjelasan. Tapi ada beberapa hal yang aku nggak bisa cerita sama kamu. Meskipun sebagai teman. Dan kamu tahu kan, aku itu bakal selalu ada dan dengerin semua cerita kamu. Baik itu 10 tahun yang lalu, sekarang, ataupun nanti. Tapi kalau emang sekarang kamu belum siap cerita ke aku nggak apa-apa. Once kamu nanti udah siap untuk cerita, kamu tahu kan nyari aku di mana? Ya udah kalau gitu. Aku pamit dulu ya. Udah malam juga. Mungkin kamu juga udah capek dan butuh istirahat. Naura. Kalau sekarang kamu ada waktu. Trian! Astaga, Papa, ada apa sih, Pak? Kemana Trian? Mana Trian? Trian! Papa! Trian! Trian! Apa? Coba kamu jelasin. Ada hubungan apa kamu sama sekretaris kamu? Hah? Ada hubungan apa? Papa dapat dari mana video ini, Pak? Papa pikir kamu udah berubah. Tapi ternyata malah semakin parah. Aku sama sekali nggak sadar malam itu, Pak. Kamu bilang kamu nggak sadar? Papa jangan, Pak. Sabar, Papa. Orang-orang nggak peduli, tahu nggak? Yang mereka lihat, kamu tuh malah stok sama perempuan itu. Mana sih kamu? Kamu tuh mau ngancurin perusahaan Papa. Iya. Aku sama sekali nggak ada niatan untuk ngelakuin itu, Pak. Pak. Kamu lagi. Kamu bilang kalau saya bisa ngajarin kamu. Tapi mana buktinya? Siapa aja tahu nggak? Nggak becus semuanya. Papa, tenang dulu Papa. Aku bakal cari pelakunya kok siapa, Pak. Dan aku bakal pastiin kalau ini semua bakal teratasi dengan baik. Oke, Pak? Just please let me handle this. Oke? Kamu jangan pernah datang ke kantor sebelum masalah ini selesai. Pak, maaf. Aku sama sekali nggak meragukan keputusan Papa, tapi kalau dari sisi PR, Pak, ada baiknya kalau emang Trian masuk ke kantor seperti biasa aja, Pak. Aku cuma khawatir, Pak, kalau misalkan nanti karyawan-karyawan tuh pada ngegosip, terus gosipnya juga pada liar itu doang yang gue khawatirin, Pak. Terserah. Tapi tolong kamu selesaikan masalah ini sampai tuntas. Kayaknya perlu dikompres deh, Trian. Nanti aku kompres, Ma. Dra, gue minta maaf ya. Gue jadi ngerepotin lo. Emang tugas gue kok, Mas. Udah, lo tenang aja. Gue bakal jadi jalan keluar yang paling aman buat lo. Terbaik buat lo, oke? Makasih ya.
Kamu yang sabar ya. Ya Allah, aku ikhlas menjalani setiap takdir yang sudah Engkau gariskan untukku. Berikanlah aku kekuatan dan ketabahan dalam menjalaninya, ya Allah. Ya Allah, mohon bantu aku untuk membuktikan bahwa memang malam itu tidak ada yang terjadi antara aku dan Trian. Jaga hatinya. Apalagi sih? Nggak diangkat sih. Mana coba nih anak? Saya tuh cuma pengen tahu kamu ada di mana, Adila. Gimana kondisi kamu sekarang? Saya nggak akan bisa tenang kalau misalkan masalah ini belum selesai. Saya tahu di mana, coba. Lucy. Oh, coba. Trian. Halo, selamat malam Pak Trian. Ada yang bisa saya bantu? Halo, Lucy. Bisa kita bicara sebentar? Bisa, Pak. Ada apa ya? Iya, saya mau nanya kabarnya Adila. Dia baik-baik aja? Mbak Adila ya? Mbak Adila lagi nggak ada di rumah, Pak. Nggak ada di rumah? Kemana dia? Kemarin sih habis cekcok sama Bude. Terus dia milih pergi dari rumah. Kamu tahu nggak dia di mana sekarang? Kalau itu saya nggak tahu, Pak. Saya juga bingung. Kemarin sih saya tanya yang lain, nggak ada yang tahu juga, Pak. Iya udah. Atau nggak gini aja deh. Kalau kamu tahu tentang kabarnya Adila, tentang kondisinya di mana, kamu tolong segera kabari ke saya. Bisa? Iya, Pak. Nanti saya kabarin ya. Oke, makasih ya. Sama-sama. Selamat istirahat, Pak Trian. Ih. Kirain Alfon mau nanyain aku. Mbak Adila lagi. Ini Adila, tolong kamu tanda tangan di surat ini ya. Anggap aja perjanjian untuk semuanya bisa menjadi kondusif. Saya nggak akan cerita ke siapa-siapa kok, Pak. Ya, saya percaya. Tapi gimana pun juga, hal ini perlu ada hitam di atas putihnya, Adila. Karena kejadian kemarin itu sangat sensitif. Dan kita cuma nggak mau nanti ada gosip lainnya atau ada skandal baru. Itu sih yang harus kita jaga, Adila. Dimulai sekarang, kamu akan kerja di bawah saya di divisi Public Relations di bagian program sosial. Dengan begitu, kamu akan jauh dari Pak Trian. Baik, Pak. Jadi mulai hari ini, kamu nyelapor sama saya. Semoga aja setelah ini keadaannya bisa lebih tenang dan Rama bisa ngerti kalau semuanya cuma salah paham. Oh ya, Adila. Dan ini juga ada kompensasi buat kamu. Saya nggak perlu, Pak, kayak gini. Adila,
Ini sudah bagian dari perjanjiannya. Jadi tolong diterima ya. Adila, anggap ini ucapan terima kasih saya di perusahaan atas kerjasama sama kamu. Apa dengan ini mereka ngebeli suara dari kejujuran aku? Tapi saya minta kamu jangan salah artikan konversasi ini ya. Karena ini benar-benar ucapan terima kasih kita untuk kamu. Ya. Udah, Adila. Mendingan sekarang kamu lebih baik fokus aja sama divisi baru kamu ya. Lagian saya juga udah lihat kok. Track record kamu itu pokoknya excellent. Ya. Anggap aja ini semua tuh awal karir buat kamu. Ya. Aku nggak akan pernah pakai uang ini. Aku nggak akan pernah pakai uang ini. Kamu? Shh. Mau ngapain lagi sih? Kamu itu udah nggak tinggal di rumah lagi sekarang. Bukan urusan kamu. Kamu tinggal di mana sih sekarang? Bukan urusan kamu ya. Saya itu cuma pengen jagain kamu, Adila. Saya rasa obrolan sama Pak Andra kemarin itu udah cukup jelas ya, Pak. Jangan deketin saya lagi. Kamu terlalu angkuh untuk terima hal itu ya. Oke, saya minta maaf sama kamu. Saya nggak akan pernah terima permintaan maaf kamu. Udah ya. Apapun yang saya lakukan ke kamu, itu semua malah bikin kamu makin jauh dari saya, Adila. Mas? Mas Trian? Mas? Mas? Mas Trian? Mas? Lo terus ngapain sih sama Adila? Gak ngapa-ngapain, maksudnya? Mas, lo gak usah bohong sama gue. Tadi gue lihat Adila keluar dari sana. Iya, gue cuma habis nanyain aja kabar dia gimana. Mas, gue ngerti lo khawatir ya. Tapi ini mungkin lo gak bisa lihat. Karyawan-karyawan itu udah pada ngomongin lo berdua. Mungkin mereka gak berani sama lo. Tapi kalau ke Adila, reaksinya bakal lebih keras ke dia, Mas. Tenang aja, Mas. Gue tahu kok maksud lo ke Adila itu apa. Maksud apa? Maksud gue tuh, ya lo itu care kan sama karyawan-karyawan lo. Terutama Adila. Bagaimanapun juga, dia itu kan korban kan di kasus ini. Itu kan maksud lo? Iya. Dan itu juga cuma sebatas atasan sama karyawannya aja. Lagi pula kan emang gue terlibat dalam kasus yang sama di malam itu sama dia. Ya gue perhatian sama dia sebatas atasan ke karyawannya. Oke, gue ngerti. Wajar banget, Mas. Wajar. Tapi semua tetap harus ada batasannya, Mas. Oke. Dia? Lo mau kemana? Ini gue. Dil, lo gak dipecat kan? Enggak, ini cuman pindah divisi. Hah? Pindah lagi, Dil? Ya, aku diminta untuk pindah ke timnya Pak Andra. Kok bisa sih, Dil?
Ada apa emang ya? Pasti gara-gara masalah kemarin ya. Udah Dio. Kabar ya. Bakal kangen deh nggak ada lu di sini. Dila kok belum pulang-pulang juga ya? Ya namanya juga lagi dinas keluar kota kan, Pak. Bapak kok punya firasat gak enak, Bu? Firasat gak enak apa sih, Pak? Udah deh, Pak. Nanti juga dia pulang. Udah sekarang Bapak makan. Harus minum obat toh nggak Bapak tuh? Ya, mungkin Bapak cuma kangen aja, Bu. Ayo dong makan, Pak. Ya. Lah, Dil, tas lo mana? Kalian duluan aja deh. Aku masih ada kerjaan. Gila, lo divisi baru kayak gini langsung lembur, Dil? Oh, nggak lembur sih, tapi hanya ngurusin data awal aja sih. Besok ada meeting lagi sama Pak Andra. Iya, rajin banget. Gimana kerja sama Pak Andra, enak gak? Yang pasti lebih tenang sih. Alurnya juga jelas gitu. Beda jauh lah sama Pak Trian. Ya bagus lah. Seenggaknya sekarang lo kalau masuk kantor nggak perlu takut kayak dulu. Ini lo yakin kita mau pulang duluan aja? Nggak usah ditungguin. Iya, nggak apa-apa kok. Iya sih, soalnya gue juga perlu cabut sekarang. Gue mau ada meeting di luar. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Ya udah, kalau kayak gitu gue langsung ke bawah ya. Soalnya taksi lain gue udah datang. Bye. Bye. Hati ya pulang ya. Dil, lo pulangnya nanti jangan naik angkot ya. Naik ojek online, kan udah malam bahaya. Iya. Iya, nanti naik ojek online pulangnya. Awas lo, kabarin gue kalau ada apa-apa. Beneran ya gue tinggal. Gak apa-apa kan? Gak apa? Nanti gue duluan, lo hati-hati ya. Hati-hati ya. Dah. Oh, mana sih angkot? Mana ojek juga gak ada dari tadi. Serahin tas lu. Serahin. Ambil bulan. Sini. Kalau serahin tas lu. Serahin tas lu. Diam lu. Serahin tas lu. Serahin. Astagfirullahaladzim. Ini firasat apa ya?